Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Wahid dari SMK Semak Makassar. Baik, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teori analisa dengan instrumen AAS atau Atomic Absorption Spectrophotometry. Materi ini sebenarnya adalah salah satu materi yang mengacu pada SKKNI, ya, pada SKKNI. Jadi saya menyusun materi yang akan saya sampaikan nanti, saya susun berdasarkan dari materi SKKNI yang akan digunakan pada saat nanti uji kompetensi, di mana ada 18 unit kerja yang harus dilakukan ketika kita akan melakukan analisa dengan instrumen AS. Jadi ketika kita uji kompetensi itu, kita diuji dengan 18 materi unit kompetensi. Itu hanya saja tidak semua semua unit ini akan saya bahas di sini karena sebagian itu sudah dibahas di kelas 1 dan kelas 2. Oke, mulai dari tentang K3, kemudian tentang berkomunikasi dengan orang lain, membersihkan lab, ya. Kemudian ada lagi tentang perawatan alat gelas dan lain sebagainya. Itu di unit-unit itu sudah dipelajari di kelas 1 dan kelas 2. Materi yang akan saya sampaikan nanti itu ada beberapa, nanti tentang dasar prinsipnya, kemudian bagian alat instrumennya dan fungsinya, kemudian K3-nya saya bahas sedikit, kemudian pemilihan metode standar, kemudian preparasinya, pengoperasiannya, kemudian optimasi, terutama di praktek nanti, kemudian kualitatif dan kuantitatif, analisa kualitatif dan kuantitatifnya tentang perhitungannya bagaimana, ya. Kemudian perawatan alat sedikit kita bahas juga, ya. Selain itu nanti saya akan tampilkan juga video tentang perawatan instrumen yang kita lakukan di laboratorium. Nanti saya akan buatkan video sendiri. Kemudian troubleshooting, ya, troubleshooting instrumennya, karena ketika kita analisa itu tidak selamanya berjalan mulus, ya. Terkadang ada masalah-masalah yang ada pada saat kita melakukan analisa. Kemudian validasi dan verifikasi metode, nanti saya akan bahas sedikit, ya, karena ada pelajaran lain yang berhubungan dengan validasi dan verifikasi, dan itu diajarkan di kelas 3 juga, nanti bisa diikuti, ya. Seperti itu. Kemudian nanti ada ujiannya nanti secara praktek. Ya. Oke. Yang pertama tentang pengenalan, ya. Kenapa sih harus menggunakan instrumen AAS? Seperti kita ketahui, sekarang dunia industri itu berkembang dengan pesat sekali. Ya, dengan pesat sekali. AAS sendiri itu analisa yang digunakan untuk analisa logam, ya, tentang analisa logam. Nah, di contoh aja nih limbah di industri itu menghasilkan limbah. Nah, limbah-limbah itu terkadang mengandung logam. Nah, logam itu ketika berada di dalam air atau di air limbah itu ada ambang batasnya, ada ambang batas yang tidak boleh dilewati. Ya, ada batas maksimalnya. Ya, jangan sampai melewati batas maksimal yang ditentukan. Ya, batas maksimal itu ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat dari bagaimana logam itu memberikan efek kerusakan di lingkungan. Itu untuk contoh aja, ya. Kita bahas tentang limbah itu untuk contoh saja. Atau mungkin ada parameter-parameter air yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan, dan kebanyakan itu dengan logam, ya. Itu berhubungan dengan logam. Oke. Misalkan kita kasih contoh saja tentang merkuri, ya, kandungan merkuri dalam limbah, kemudian kandungan nikel dalam limbah, ya, karena banyak logam-logam berat itu jika kita tidak kontrol itu dibuang saja oleh industri ke lingkungan sehingga akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Tuh, ada juga limbah gas, ya, limbah gas, dan memang sebagian besar dari
sebagian besar dari limbah itu dihasilkan oleh mengandung logam ya, mengandung logam ya, mulai dari penambangan ya, dari elektrik, chemical ya, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali mengandung limbah logam ya. Tuh. Kemudian kenapa harus menggunakan instrumen AAS? Padahal kan analisa logam bisa dengan gravimetri seperti diajarkan di kelas 1 ya. Nah, yang pertama itu karena jumlah sampel industri itu makin banyak sehingga butuh waktu yang lebih cepat. Kalau kita pakai analisa gravimetri, satu sampel saja prosesnya untuk menganalisa panjang sekali. Ya, belum mulai dari pemanasan dan lain sebagainya, ya penimbangan dan lain sebagainya, itu butuh waktu yang sangat lama. Kalau di instrumen AAS, kita bisa melakukan analisa logam itu dengan waktu yang cukup singkat, hanya beberapa detik saja kita bisa tahu kadar logam yang ada di dalam sampel, ya di dalam sampel seperti itu. Nah, kemudian analisa logam konvensional itu kadang terbatas pada jenis logam yang dianalisa dan waktunya cukup lama juga. Tuh, analisa logam konvensional misalkan volumetri ya, kemudian gravimetri kayak gitu ya, itu terbatas jenis logamnya. Tapi ketika kita melakukan analisa dengan instrumen AS, banyak sekali logam yang bisa kita analisa yang tidak bisa dianalisa dengan analisa logam konvensional seperti itu. Kemudian analisa logam konvensional ya, itu butuh bereaksi yang banyak. Bereaksi banyak otomatis biaya yang digunakan semakin besar. Seperti itu. Sudah waktunya lama, bereaksinya banyak ya, seperti itu. Kemudian logam yang dianalisa pun terbatas. Kemudian selain itu, analisa logam konvensional memiliki limit deteksi yang tinggi. Jadi yang bisa dideteksi itu hanya kadar logam yang tinggi di dalam sampel. Kadar yang kecil sampai nilai ppm atau ppb itu susah dianalisa. Kenapa? Karena limit deteksinya tinggi. Nah, persen kesalahannya tinggi juga. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan instrumen AAS untuk analisa dengan AAS Gravity Furnace, nanti kita bahas ya. Analisa Gravity Furnace itu bisa sampai batas ppb, part per billion ya. ppm itu masih level-level yang tinggi, tapi ketika kita gunakan Gravity Furnace itu bisa kita analisa sampai kadar ppb seperti itu. Kemudian tuntutan konsumen dan regulasi pemerintah. Makanya ada beberapa aturan pemerintah itu yang mengharuskan bahwa analisa logam tersebut harus menggunakan instrumen AAS. Nah, itu biasanya ada di standar-standar metode-metode standar, contohnya standar SNI ya, atau contoh aja standar SNI untuk air minum. Nah, standar SNI untuk air minum itu ada kadar logam yang harus dianalisa ya dengan batas maksimal sekian. Nah, kita bisa membaca logam yang ada di dalam air minum tersebut itu harus dengan menggunakan instrumen AAS. Nah, sesuai metode yang ada di dalam SNI tersebut. Itu contoh aja ya. Jadi hubungannya itu tadi, selain hal-hal tadi itu ada tuntutan konsumen atau regulasi pemerintah. Dan selain ini sebenarnya masih banyak lagi alasan yang kita bisa kita harus menggunakan instrumen AAS untuk melakukan analisa. Nah, kemudian dasar prinsipnya sebenarnya AAS itu Atomic Absorption Spectrophotometry itu adalah suatu metode analisa instrumen yang digunakan untuk menentukan konsentrasi unsur logam berdasarkan penyerapan radiasi cahaya pada panjang gelombang yang spesifik oleh atom bebas yang berada pada tingkat dasar. Jadi ada proses pembentukan atom bebas, ya, pembentukan atom bebas oleh instrumen AAS. Nanti caranya seperti apa saya jelaskan di bagian instrumentasi. Nah, atom bebas tadi akan menyerap radiasi cahaya pada panjang gelombang yang spesifik. Nah, hasil nilai serapan tadi akan dijadikan sebagai patokan untuk menentukan kadar. Ya, secara kuantitatif
digunakan untuk mengukur kadar logam yang akan dianalisa. Seperti itu. Ya. Tuh, jadi ada atom bebas, ada radiasi panjang gelombang yang spesifik, dan ada penyerapan atau absorpsi. Makanya nanti atom bebas itu akan menyerap radiasi cahaya tadi, dan hasilnya serapan tadi disebut sebagai absorbansi. Jadi data pada saat kita melakukan analisa itu adalah data absorbansi, seperti itu. Nah, penyerapan radiasi cahaya tadi oleh atom bebas tadi akan menyebabkan eksitasi elektron dalam kulit atom ke tingkat energi yang lebih tinggi, dan akan kembali ke tingkat energi dasar sambil mengeluarkan energi berbentuk emisi. Nah, nanti untuk emisi itu pembahasannya berbeda lagi, tapi kita fokuskan di AS itu pada penyerapan radiasi cahaya. Ya, jadi cahaya yang diserap. Seperti itu. Gambarannya seperti ini, ya, ada energi cahaya, ini energi cahaya, kemudian ini atom bebas. Nah, dia akan menyerap, ya, sehingga menyebabkan eksitasi. Dia naik. Nah, setelah itu dia akan mengalami decay namanya. Ya, jadi atom yang tereksitasi tadi itu akan melepaskan energi dengan panjang gelombang yang spesifik juga, ya. Dan dia akan kembali ke kondisi dasar lagi. Nah, nilai yang diserap ini, energi yang diserap ini tergantung pada energi yang diserap ini tergantung pada konsentrasi, ya, konsentrasi dari logam yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, energi inilah yang diukur pada analisa AS. Ya, energi ini yang kita cari nanti berapa. Seperti itu. Ya, seperti ini gambarannya. Ya, ini contoh dari energi natrium. Seperti itu. Pada panjang gelombang 330 nanometer, tereksitasi dari 0 energinya itu berubah menjadi 3,6 elektron volt. Ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi gambarannya nanti ada atom bebas yang memiliki proton dan elektron saat menerima energi menyebabkan eksitasi, ya. Kemudian dia tidak stabil, dia akan melepaskan energi lagi dalam bentuk emisi. Pada AS, sumber cahaya yang diterima tadi itu berasal dari sumber cahaya, ya, yang berupa lampu katoda. Nanti akan saya jelaskan, ya, seperti ini. Oke. Untuk dasar prinsip sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan di Google Classroom atau bisa langsung komen di video yang ada di YouTube ini, ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.